Apa kabar semuanya baik? Saya berdoa, kita sama-sama berdoa, biar senantiasa kasih Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara, melalui Rasul Paulus, Tuhan menyampaikan pesan bagi kita untuk setiap kita sama-sama bukan hanya memelihara tubuh jasmani kita, tetapi kita juga harus memelihara jiwa dan roh kita. Amin Bapak Ibu. Ketika roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara, kehidupan kita tidak bercacat celah, maka dikatakan setiap kita akan siap untuk menyambut kedatangannya, siap untuk kita sama-sama datang kepada Dia, mengalami kemuliaan, mengalami pemulihan, bahkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu saudara kapan kita dijemput, betul nggak? Kita nggak tahu. Dan kita nggak pernah bisa berkata, oh nanti 10 tahun lagi. Nggak pernah bisa. Kita nggak tahu. Tetapi persoalannya adalah mari kita persiapkan diri. Sehingga pada saat waktunya Tuhan datang menjemput kita, anytime kita berkata, aku siap Tuhan. Amin saudara, tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan begini satu hal untuk kita renungkan bersama. Di dalam sebuah keluarga saudara, bisa dikatakan semua orang tua. Bisa dikatakan begitu. Di dalam sebuah keluarga semua orang tua sangat peduli dengan kesehatan tubuh daripada anak-anaknya. Sangat peduli. Mereka kerja cari uang untuk apa? Untuk memberi makan. Siapa yang diberi makan? Anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sakit, apa yang orang tua lakukan? Heboh saudara. Cari obat, kasih vitamin, cari dokter. Tujuannya apa saudara? Supaya anaknya sehat, sembuh. Supaya tubuhnya ini enggak lagi sakit. Sayangnya Bapak Ibu, tidak semua orang tua, bahkan mungkin tidak banyak orang tua yang juga memperhatikan kesehatan jiwa dan roh anak-anaknya. Bahkan saudara, tidak sedikit orang tua yang justru merusak jiwa anak-anaknya. Membuat jiwa anak-anaknya menjadi sakit. Mereka nggak peduli bagaimana kehidupan rohaninya. Yang mereka pedulikan hanya just tubuhnya saja. Sehingga pada saat anak itu bertumbuh, anak itu menjadi pribadi yang bermasalah. Jiwanya rusak karena penuh kepahitan, kebencian, sakit hati, kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Rohaninya mengalami kematian. Saudara, apa yang terjadi kalau itu? Ketika anak ini tumbuh menjadi dewasa dan mereka menikah, mereka juga akan menjadi suami dan istri yang bermasalah. Dan ketika mereka punya anak, mereka akan melahirkan anak-anak yang bermasalah. Kenapa? Karena kehidupan mereka bermasalah. Dan apa yang terjadi ketika anak mereka itu tumbuh lagi menjadi suami istri, juga menjadi suami istri yang bermasalah. Juga ketika mereka punya anak, mereka punya anak yang bermasalah. Itu saudara terus menerus seperti membentuk mata rantai yang mengerikan. Mata rantai kematian. Saudara bisa tangkap ini saudara? Saudara bisa renungkan ini? Kalau mungkin kita sendiri berkata, maaf kalau saya pakai kata gue juga kayaknya begitu. Gue jadi orang yang pahit, gue orang yang jadi emosional, gue menjadi orang gambar dirinya rusak. Kayaknya juga karena ada peran orang tua. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat. Ada sebuah mata rantai yang iblis sedang buat ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau menjadi bagian mata rantai yang iblis buat di tengah dunia ini? Di mana saudara akan melihat anak-anak saudara menjadi orang yang bermasalah. Dan nanti ketika mereka dewasa, mereka menikah. Pernikahan mereka rusak, pernikahan mereka hancur. Karena mereka suami dan istri yang bermasalah. Dan ketika mereka punya anak, saudara akan melihat cucu saudara menjadi orang yang bermasalah.
Dan ketika mereka juga cucu saudara menikah, mereka menjadi suami istri yang bermasalah dan mereka punya buyut. Saudara punya buyut. Buyut saudara bermasalah. Saudara mau kayak gitu? Betul, amin. Oleh karena itu hari ini saya bertanya, maukah kita mengalami seperti itu? Kalau kita tidak mau saudara, maka satu hal yang harus kita lakukan, kita harus sepakat putuskan mata rantai itu mulai dari hari ini. Amin saudara. Ambil keputusan, putuskan mata rantai itu mulai hari ini. Jangan lagi mau kita berkata, saya nggak mau mata rantai itu ada di dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya harus putuskan mata rantai itu. Oleh karena itu saudara, bagaimana cara memutuskannya? Salah satunya, selain tentunya orang tua harus bertobat, udah pasti. Tetapi salah satunya adalah, kalau saudara mau memutuskan mata rantai itu, setiap kita, katakan setiap kita, entah saudara orang yang sudah menikah atau belum menikah, entah kalau saudara belum punya anak atau sudah punya anak, atau bahkan saudara sudah punya cucu. Setiap kita, kalau kita ingin memutuskan mata rantai itu, maka setiap kita tidak bisa tidak harus hidup di dalam komunitas rohani. Setiap kita harus hidup dalam komunitas rohani. Saudara, saya mau ajak kita renung sebentar. Jemaat mula-mula orang Kristen pertama di dalam Alkitab dikatakan begini saudara. Mereka memiliki kerohanian yang kuat. Sehingga ketika walaupun mereka di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, mereka dianiaya Bapak Ibu. Dianiaya oleh tentara Romawi, kerajaan Romawi, gak suka sama mereka. Kalau saudara nonton film The Apostle, di mana orang-orang Kristen itu disalibkan, dibakar saudara. Oleh siapa? Tentara Romawi. Mereka dikejar mau dibunuh. Orang Yahudi, sebangsa mereka, juga gak suka sama mereka. Mereka ditindas, dianiaya. Tetapi saudara, karena rohani mereka kuat, firman Tuhan berkata, mereka bukan hanya dapat tetap eksis, tetapi mereka bisa terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Mereka dapat mengatasi aniaya, mereka dapat mengatasi tindasan. Saudara, di dalam lingkungan kita enggak sedikit-dikit penindasan. Di dalam lingkungan kita, di sekitar kita enggak sedikit-sedikit aniaya. Enggak sedikit-sedikit masalah. Enggak sedikit saudara. Kesulitan, problem enggak sedikit saudara. Tetapi ketika seseorang memiliki kerohanian yang kuat, maka dia bukan hanya dapat mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi saya percaya, rohani yang kuat, rohani yang sehat akan melahirkan jiwa yang sehat. Amin saudara. Banyak penyakit di tubuh ini, tubuh manusia disebabkan karena jiwanya sakit, betul gak? Kalau dokter paling tahu. Banyak penyakit di tubuh ini karena jiwanya sakit. Tetapi hari ini saudara, camkan hari ini, saya enggak sedang mempromosikan mengenai komunitas rohani atau life group seperti yang ada di dalam gereja kita, tetapi saya mau ajak setiap kita aware, setiap kita menyadari kenapa Tuhan mau saya hidup dalam komunitas rohani. Saudara, hal yang lain, ketika saudara dan saya, ketika kita hidup dalam komunitas rohani, saudara, tadi saya sudah sampaikan, maka kita akan memutuskan mata rantai yang coba iblis buat bagi kita dan bagi keturunan kita. Kita mau hidup dalam mata rantai kerajaan Allah yang bawa kehidupan. Nah oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan kita bersama, kenapa kita harus hidup dalam komunitas rohani? Hal yang lain adalah begini saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam komunitas rohani, kita akan memiliki orang-orang yang akan menjaga kita. Amin. Kita akan memiliki orang-orang yang menjaga kita. Saya undang 3 orang atau 4 orang yang tadi. 4 orang yang tadi saya minta. Untuk sambil mereka bersiap-siap saudara, saya mau ajak kita lihat firman Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang Kristen zaman dahulu, jemaat pertama-tama, mereka tetap kuat, mereka punya kerohanian yang kuat. Karena firman Tuhan tadi saya lupa sampaikan bahwa kehidupan mereka dalam Kisah 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam ibadah raya dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun dalam persekutuan. Berbicara mengenai
Pengajaran rasul-rasul itu adalah seperti ibadah raya, saudara, di tempat ini. Seperti kita, di tempat ini saudara diajar oleh quote and quote oleh para rasul-rasul yang berdiri dan dipercaya oleh Tuhan. Dan mereka enggak hanya bertekun dalam ibadah raya. Mereka menjadi kuat rohani mereka karena mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Itu adalah komunitas rohani, life group seperti yang ada di gereja kita. Oke, nah saat ini saya mau sampaikan begini. Ketika kita bersama-sama ada di dalam sebuah komunitas, kita akan memiliki orang-orang yang menjaga kita. Saya memiliki orang-orang yang menjaga saya di sekeliling saya. Ketika saya berjalan maju, saya nggak berjalan maju sendirian. Setuju nggak saudara? Saya nggak berjalan maju sendirian. Tetapi saudara, terkadang dalam kehidupan manusia, terkadang bisa saja saya koslet saudara. Tahu koslet ya? Koslet, tiba-tiba uring-uringan, marah-marah, kecewa, karena keadaan mungkin, karena kesulitan, atau karena perbuatan orang lain yang menyakiti. Saya jadi sebel, saya marah, saya berontak, dan mulai kehidupan saya ketika lagi singit, namanya layangan singit, tahu saudara ya? Layangan singit itu nggak bisa lurus jalannya, apa yang terjadi? Layangan singit jalannya begini saudara. Tuh, layangan singit. Saudara, saya nggak tahu saudara pernah singit nggak? Kadang-kadang singit saudara. Orang singit kadang-kadang kayak gitu. Kenapa? Karena emosi lagi labil saudara. Saudara saya nggak tahu saudara ngalamin apa. Tetapi puji Tuhan ada orang-orang yang menjaga di kiri kanan saya. Yang menjaga saya tetap on the track. Enggak menyimpang keluar kiri kanan. Terkadang ketika kita berjalan, kita maju, sampai kadang-kadang kita saya pengen lari, pengen mundur, pengen tinggalkan pelayanan. Udah capek rasanya. Saudara, tetapi puji Tuhan ada orang yang jaga di belakang. Yang mendorong saya untuk tetap keep going. Itulah yang terjadi ketika kita dalam komunitas. Ada orang-orang yang menjaga. Saudara paham sampai di sini? Tapi saudara, kadang-kadang kita nggak bijak. Saya nggak pakai kita dah ya. Saya aja dah ya. Kadang-kadang saya nggak bijak. Ketika lagi emosi, ketika lagi marah, lagi sebel. Sebelnya istri. Kadang-kadang lagi keki. Lagi sakit, aduh kayaknya hatinya sakit, diiris-iris. Kayaknya udah gak tahan. Kadang yang dilakukan oleh seseorang, dia gak bijak. Gak bijaknya bagaimana? Dia justru tinggalkan orang-orang yang menjaga dia. Lagi keki, lagi kesel. Dia pergi, saya pergi, tinggalkan orang-orang menjaga saya. Dan saya pergi ke orang yang salah. Saya pergi ke orang yang salah. Saya pergi untuk apa? Saya ingin memuaskan kedagingan saya. Saya lagi kesel gitu loh. Kalau di sini kesel, kayaknya nggak enak, daging saya nggak puas. Ketika saya lagi marah, yang satu bilang, sabar, udah sabar. Ketika saya lagi kesel sama orang, udah ampuni, nggak enak banget rasanya. Kok gue lagi yang disalahin sih? Kok gue lagi yang mesti sabar? Dia dong tuh, yang brengsek. Masa gue lagi disuruh sabar? Kayaknya enak banget nih. Enaknya muasin daging bagaimana? Cari orang hidup yang kedagingan juga. Betul gak? Enaknya cari orang hidupnya kedagingan juga, betul gak? Yang marahan juga, yang sebelan juga, yang sakit hati juga, yang waduh enak banget. Ketika saya pengen puasin kedagingan, saya mau cari orang kayak gini. Jangan yang kayak gini. Saya begitu saya tinggalin, saya cari orang yang salah. Bro, istri saya nyebelin banget. Kayak memang satu-satunya perempuan yang begitu jahatnya. Karena dia kepahitan juga sama istrinya. Dia bilang apa? Dia berkata, emang bro semua wanita di dunia setan semuanya. Coba saudara. Rasanya kan kayak, bro dia ngomong nih sama saya. Bukan lu yang salah bro. Emang para istri aja yang kurang ajar. Kurang dididik. Saya rasa dibela gak saudara? Saya merasa dibenerin gak? Aduh thank you bro buat nasihat lu. Lu ngertiin banget gua. Bahkan dia bilang kayak gini. Jadi apa kapan dong bro gue mesti tahan di rumah.
Ngadepin istri kayak gitu. Udahlah bro, istri di rumah biarkan saja, kita cari yang baru di luar. Coba saudara. Jangan tepuk tangan saudara. Jangan tepuk tangan. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, ketika saya keluar tinggalkan orang-orang yang menjaga saya. Dan pergi ke tempat orang yang salah. Daging rasanya puas tetapi sementara. Tetapi tahu-tahu apa akibatnya saudara? Ketika saya memuaskan daging saya, maka yang terjadi begini saudara. Nih, gini ya sebentar. Ketika saya lagi marah, emosi, kalau di sini ada vaksinasi, ada medisin yang nyembuhin saya. Tetapi ketika saya lari dengan kemarahan, kekecewaan, saudara, saya lagi nggak punya antibodi nih. Kenapa? Karena ada virus di dalam. Betul saudara ya? Saya sedang lagi terjangkit. Nggak punya antibodi saudara. Pergi ketemu orang yang salah. Dia punya segudang kepahitan, segudang kekecewaan, segudang kemarahan. Saya ketemu sama dia, apa yang terjadi saudara? Tambah parah saya. Betul gak? Virusnya tambah banyak. Dan saudara, tolong dengarkan ini. Saya sampaikan ini sebuah kehidupan sehari-hari saudara. Tetapi terkadang gak semua orang menyadari. Ketika pada saat saya cerita sama dia. Dan ketika dia berbicara seperti tadi. Udah bro, lu aja yang benar. Emang lu benar, istri semuanya yang salah. Udah bro, saudara, kalau seandainya seperti itu apa yang terjadi? Saya akan semakin membenci istri saya, betul gak? Ketika dia berkata, bro, gue kecewa sama pemimpin gue. Dia orangnya pelit banget. Gue udah 25 tahun kerja di situ gak pernah naik gaji bro. Pelit banget orangnya. Saudara, ketika dia berkata, bro, udah emang bos kayak gitu mah itu mah udahlah bla 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 gitu ya saudara. Yang terjadi adalah saya akan menjadi semakin sulit untuk mengampuni orang itu. Betul gak saudara? Saya akan semakin membenci orang itu dan semakin sulit untuk mengampuni orang itu. Maka itu gak heran saudara. Ketika kita ketemu orang yang salah, kita pergi ke orang yang salah, maka yang namanya kepahitan, kemarahan, kebencian, kekecewaan, racun di dalam kehidupan kita, toksik dalam kehidupan kita, akan menjadi semakin banyak. Dan ketika kita menjadi semakin penuh dengan toksik, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berbicara, kita akan berpotensi meracuni orang lain. Itulah yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Istri yang kecewa, marah, kepahitan sama suaminya. Mereka nggak bereskan hati mereka. Mereka nggak bereskan racun mereka. Ketika mereka bersentuhan dengan anak, merawat anaknya, tetapi yang keluar adalah toksik, racun, menyakiti. Sehingga nggak heran banyak anak-anak yang hidup di dalam keracunan. Jiwa mereka keracunan, roh mereka keracunan. Akibatnya apa? Jiwa mereka keracunan, jiwanya menjadi sakit. Roh mereka keracunan, roh mereka menjadi mati. Oleh karena itu hari ini saudara, saya mau ajak, mari sama-sama bersikaplah bijak. Bersikaplah bijak, pastikan orang-orang yang di sekeliling saudara adalah orang-orang yang menjaga saudara. Sometimes mereka mengatakan sesuatu yang gak nyaman buat kita. Kadang kita merasa kok gue lagi yang kayaknya yang salah. Kayaknya suami gue yang salah. Istri gue yang salah. Orang tua gue yang salah. Temen gue yang salah. Pemimpin gue yang salah. Kok gue lagi sih yang mesti sabar. Gue lagi kok yang mesti ngalah. Gue lagi kok yang mesti mengampuni. Kok gue lagi sih yang mesti lemah lembut. Gue lagi sih yang mesti murah hati. Gue lagi sih yang mesti memberi. Mestinya lu dong yang ajarin dia. Lu dong ajarin orang itu. Saudara, kita gak nyaman. Tetapi saya mau beritahu begini. Justru mereka orang-orang yang menjaga kita. Untuk kita bisa on the track. Mereka lakukan itu karena mereka mengasihi kita. Yang ini kelihatan yang buat kita nyaman, tetapi hanya sesaat.
Kita rasanya seperti dibenarkan, tetapi sebetulnya kita sedang dijerumuskan. Amin saudara? Pastikan orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang menjaga saudara. Dan saudara akan temukan di komunitas rohani. Pastikan saudara, jangan sampai orang-orang yang ada di sekeliling saudara, atau bahkan ketika saudara mengalami error, tanda kutip, saudara mengalami tekanan, saudara sedang mengalami depresi, saudara sedang mengalami segala hal yang tidak baik, yang saudara cari adalah orang-orang yang salah, jangan sampai itu. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang keracunan. Karena mereka yang justru akan menarik saudara turun ke bawah, bukan bawa saudara naik. Mereka yang akan menarik saudara mundur, bukan untuk maju. Kenapa? Bukan karena dia jahat. Mungkin ini sahabat saudara. Mungkin hopeng saudara. Dia gak jahat. Dia gak berniat menjahati saya. Tetapi karena apa yang ada dalam diri dia, itulah yang dia keluarkan. Yang dia punya itu yang dia keluarkan. Kalau yang dia punya adalah yang toksik, yang racun, maka yang dikeluarkan adalah racun. Dia gak sadar, dia pikir adalah itu yang terbaik, itu yang gua ngerti, itu gua yang tahu. Dia gak jahat saudara, dia baik. Tetapi karena dia gak ngerti aja bahwa ketika dia lakukan itu dia sedang menjerumuskan saya. Dia pikir dia sedang lagi nolong saya. Kesian ya si David, daripada di rumahnya dia susah, kesian ya si David. Daripada di rumahnya dia menderita, kesian ya si David. Daripada dia jengkel begitu, gue pengen tolong dia, tapi cara menolongnya salah. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara paham sampai di sini? Jadi hari ini, cek kembali siapa orang-orang di sekitar saudara. Cek kembali. Apakah saudara punya orang-orang yang menjaga saudara? Apakah saudara punya orang-orang yang menjaga saudara? Kalau saudara berkata belum, hidup dalam komunitas rohani. Mereka bukan orang yang sempurna saudara. Mungkin suatu saat teman saya ini yang koslet. Bisa enggak? Bisa saja nih koslet. Tapi karena saya dalam komunitas rohani, saya dijaga, saya juga ingin menjaga. Ketika dia koslet, saya juga jagain. Amin saudara. Bahkan yang jauh aja pengen ngejagain, coba lihat saudara. Walaupun gak nyampe, pengen ngejagain juga. Amin saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Terima kasih semuanya. Maafkan saya, Kowinata. Saya gak bermaksud. Next. Waktu saya tinggal sekitar 5 menit. Mungkin ada bagian yang saya tidak bisa bagikan. Tetapi saudara, yang kedua adalah ketika saudara hidup dalam berkomunitas, hidup dalam komunitas rohani, maka selain saudara akan memiliki orang-orang yang akan menjaga saudara, saudara akan memiliki orang-orang yang akan menajamkan kehidupan saudara. Tadi ayatnya saya belum baca ya saudara ya. Yang tadi ya, yang sebelumnya ya, yang mengenai menjaga belum ya. Bisa tolong tampilkan enggak ayat ini supaya saudara juga tahu dasar firman-Nya. Pengkhotbah 4 ayat 12 bagian A. Terjemahan The Message berkata demikian. By yourself you are unprotected. Ketika saudara sendirian, saudara tidak terlindungi. With a friend you can face the worst. Dengan bersama seorang sahabat yang menjaga saudara dan saya, kita akan dapat menghadapi segala hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan berkata saya sendiri saya bisa, saya mampu. Saya orang yang dilatih sejak kecil, saya mandiri. Saya bisa kerjakan apapun. Saya sudah terlatih tidak hidup tergantung dengan orang lain. Saudara, saya pun juga terlatih seperti itu. Saya termasuk orang yang seperti itu. Saya bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Apapun saya bisa kerjakan dengan diri saya sendiri. Tetapi saya ngerti bahwa ketika saya sendiri, saya dalam kondisi yang berbahaya. Saya nggak pernah tahu kapan masalah datang dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah tahu kapan saya bisa koslet. Kapan saya waktunya bisa error, saya nggak tahu. Dan ketika pada saat itu terjadi, saya tidak punya orang-orang di sekeliling saya yang menjaga saya. Saya tidak terlindungi. Hari ini saudara, yuk sama-sama. Pastikan saudara punya orang-orang menjaga, amin ya? Oke. Nah, yang kedua adalah tadi, menajamkan. Saudara akan memiliki orang-orang yang akan menajamkan saudara.
Amsal 27 ayat yang ke-12 berkata begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan pribadi sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan pribadi sesamanya. Saudara, jadi begini, tujuan Tuhan izinkan saudara dan saya digesek oleh orang lain adalah untuk menajamkan kehidupan pribadi saudara dan saya. Itu tujuan daripada kenapa Tuhan izinkan kita digesek. Tuhan ingin kehidupan kita menjadi semakin lebih tajam. Pendengaran rohani kita menjadi lebih tajam untuk mendengar suara Tuhan. Hati kita semakin lebih peka untuk menangkap, lebih tajam untuk menangkap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Hikmat kita semakin lebih tajam, pengertian kita akan menjadi lebih tajam untuk kita mengambil keputusan. Pengurapan kita untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan mampu mengatasi masalah yang ada. Pengurapan itu menjadi semakin lebih tajam dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan ketika Tuhan izinkan kita digesek. Agar kehidupan kita menjadi semakin lebih tajam. Kita menjadi senjata yang tajam. Yang dapat menumpas dan mengalahkan segala tipu muslihat. Menghancurkan segala kubu yang dibangun oleh gangguan manusia. Tipu daya iblis. Itulah keinginan hati Tuhan ketika Tuhan izinkan saudara dan saya itu mengalami gesekan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa ketika kita digesek itu gak nyaman. Terkadang alat gesekannya adalah perbedaan. Perbedaan karakter. Karakter kita sama dia beda. Perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan, perbedaan cara pandang, cara berpikir. Itu yang membuat kita itu gak nyaman ketika digesek. Padahal saudara, bisa saja loh ketika kita digesek perbedaan-perbedaan itu bukannya ada yang salah siapa yang benar. Mungkin bisa jadi dua-duanya benar, cuman beda aja cara berpikirnya. Beda aja cara pandangnya. Beda aja kepentingannya. Beda aja untuk pemikirannya. Cuman itu. Tetapi sebetulnya nggak ada yang salah. Tetapi saudara, yang menjadi masalah adalah iblis menginginkan ketika kita memiliki gesekan justru kita menjadi pahit, bitter. Tuhan inginkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hari ini saudara, jangan menghindar ketika kita menghadapi gesekan. Saudara, saya punya pisau. Pisau ini bagus banget. Tetapi saudara, orang yang menghindar gesekan menjadi seperti ini. Nggak berguna. Nggak bisa dibuat motong. Nggak bisa dibuat ngiris. Cantik. Saudara, terkadang kehidupan kita seperti ini. Kelihatannya bagus dari luar. Tetapi kehidupan kita tidak bisa maksimal. Kita tidak bisa berguna untuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita nggak mau digesek. Saudara, kenapa kita nggak mau digesek saudara? Nggak nyaman. Orang menghindar. Lari. Kenapa saya nggak mau ikut komunitas? Kenapa ada gesekan di situ? Saudara, bukankah kita di dalam pernikahan, kita di rumah mengalami gesekan? Tapi apakah kita putuskan hubungan gara-gara tergesek? Enggak. Kita nggak berkata lu bukan istri gua lagi karena lu gesek gua. Enggak. Kita nggak berkata kita putus hubungan keluarga ya karena saya digesek. Enggak. Ketika kita kerja di kantor, ngalamin gesekan enggak? Ngalamin gesekan, betul enggak? Walaupun kita berkata gini, udah kalau gitu gue mau pindah dah cari tempat yang lain. Ketika kita ke tempat yang lain, kita juga digesek kok. Kita akan terus menghadapi gesekan. Kita bisa mengalami gesekan dimanapun kita berada. Tetapi kan kita nggak keluar, kita nggak berkata begini kan. Udah kalau gitu mulai sekarang karena gue di kantor digesek, mulai hari ini titik ini gue nggak pernah mau kerja lagi. Gue mau di rumah aja. Kan nggak gitu kan. Kita kan tetap kerja. Saudara, yang kita lakukan apa? Kita coba cari tahu bagaimana cara menghadapi gesekan. Kita belajar untuk bertumbuh jadi dewasa. Kita belajar bagaimana mengatasi konflik ketika kita menghadapi gesekan. Kita belajar bagaimana caranya membangun hubungan di dalam kita ketika menghadapi gesekan. Betul gak sih saudara? Kita belajar untuk itu. Kenapa ketika kita berkomunitas rohani, ketika kita menghadapi gesekan kita berkata, I'm quit, saya keluar. Kok Ci, yuk ikut komunitas? Nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau digesek. Saudara, ingat sekali lagi, Tuhan menggesek kita.
Izinkan kita digesek untuk kita semakin lebih tajam. Saya yakin saudara pasti ingin lebih tajam dipakai Tuhan. Saudara ingin semakin lebih tajam di dalam saudara dengan hikmat saudara, dengan untuk ambil keputusan, dengan pengurapan saudara, pengertian. Saya yakin saudara pasti, saudara pengen untuk mendengar suara Tuhan. Saudara ingin lebih peka untuk menangkap tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghadapi masalah, ke kiri atau ke kanan, saudara pasti ingin itu. Bukankah saudara juga berdoa, Tuhan tuntun saya. Ketika kita menghadapi masalah kan kita berdoa, Tuhan please tuntun saya. Apakah saya harus ke kiri atau harus ke kanan? Apakah harus maju atau harus mundur? Please Tuhan, tolong saya, tuntun saya. Bagaimana kita bisa semakin peka untuk mendengar, menangkap, semakin lebih tajam untuk menangkap menjadi isi hati Tuhan. Izinkan kita digesek. Amin saudara? Amin. Dan yang terakhir, ini saja yang terakhir. Yaitu adalah memuridkan. Kenapa kita berkomunitas? Atau ketika kita berkomunitas, saudara dan saya akan memiliki orang akan menjaga saudara, menajamkan saudara. Dan yang ketiga adalah saudara akan memiliki orang yang akan memuridkan saudara. Apa itu artinya? Saudara akan memiliki seorang pemurid yang akan mengajar saudara, melatih saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar kehidupan saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Agar supaya kehidupan saya, jiwa kita semakin dipulihkan. Rohani kita semakin dipulihkan. Karena tanpa jiwa yang dipulihkan, disembuhkan. Tanpa rohani yang dipulihkan dan dibangkitkan, kita tidak akan pernah mencapai keserupaan dengan Kristus. Tidak ada jalan yang lain untuk menjadi keserupaan dengan Kristus tanpa melalui yang namanya pemuritan. Dan ketika saudara di dalam komunitas, saudara akan menemukan orang-orang, mereka yang bayar harga untuk saudara. Mereka orang-orang yang berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pemulihan terjadi di kehidupan saudara. Mereka akan mengerang kepada Tuhan, please Tuhan, sembuhkan dia. Bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya, gambar dirinya, hatinya yang luka, sembuhkan Tuhan. Ada orang-orang yang akan menjadi pemurid saudara, yang mereka akan mendidik saudara, mengajar saudara, dan melatih saudara untuk lakukan firman Tuhan step by step. Orang-orang yang akan bersabar diri menantikan saudara untuk berjalan bersama melakukan firman Tuhan. Saudara akan memiliki orang itu. Dan kita butuh. Bukankah kehidupan kekristenan kita tujuannya cuma satu? Serupa dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus, semakin serupa Kristus, jiwanya semakin dipulihkan. Hatinya semakin dipulihkan. Rohnya semakin dibangkitkan. Amin saudara. Dan untuk ngalamin itu, bersedialah untuk hidup dalam komunitas rohani. Life group, tetapi pastikan kehidupan saudara dimuridkan. Pastikan kehidupan saudara untuk jangan lari ketika menghadapi gesekan. Amin saudara. Pastikan itu. Pastikan jangan tinggalkan orang-orang yang menjaga saudara. Kenali siapa yang akan membawa saudara naik ke atas dan siapa yang akan membawa saudara turun ke bawah. Siapa orang-orang yang akan membawa saudara untuk maju dan siapa yang orang-orang yang akan sedang berusaha untuk menarik saudara mundur daripada Tuhan. Kenali itu.